Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis Muslim nomor 104. Artinya, diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah masuk ke tempat Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika sakit. Lalu ia bertanya, "Hai Ibnu Umar, ketika di Basrah, mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah untuk saya?" Abdullah bin Umar menjawab, "Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat atau doa tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan atau hasil yang tidak halal." Hadis nomor 105. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang dari kamu bangun tidur, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia membasuhnya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya berada semalam. Hadis nomor 106. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah atau hindarilah 2 orang yang terlaknat. Para sahabat bertanya, siapa 2 orang yang terlaknat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pertama, orang yang buang air atau berak atau kencing di jalanan manusia. Kedua, atau di tempat orang-orang berteduh. Hadis nomor 107. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW pada suatu hari di belakang beliau. Maka beliau memberitahu saya suatu rahasia yang tidak saya ceritakan kepada seorang pun. Dan tabir yang lebih disenangi oleh Rasulullah SAW untuk buang air adalah tabir dari pohon kurma. Ibnu Asma mengatakan dalam hadisnya, maksudnya adalah tabir yang terbuat dari pohon kurma. Hadis Muslim nomor 108. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bila masuk ke tempat buang air, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 142. Hadis Muslim nomor 109, yang artinya diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, bila kamu hendak buang air besar, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya, baik ketika buang air kecil maupun buang air besar. Tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur atau ke barat. Catatan, kiblat berada di Mekah, maka arah timur atau arah barat bila dari Madinah tidaklah menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Abu Ayyub mengatakan, kemudian kami pergi ke Syam, lalu kami menemukan beberapa kakus yang telah dibangun menghadap ke arah kiblat, lalu kami berpaling dari arah itu dan memohon ampun kepada Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 144. Hadis
nomor 110. Artinya, diriwayatkan dari Wasi bin Habban, ia berkata, saya pernah sholat di masjid, sedangkan Abdullah bin Umar menyandarkan tubuhnya ke arah kiblat. Ketika selesai sholat, aku mendekatinya dan berada di sisinya. Lalu Abdullah berkata, orang-orang mengatakan, bila kamu duduk untuk buang air, maka janganlah kamu duduk menghadap kiblat atau Baitul Maqdis. Abdullah mengatakan, padahal saya pernah naik ke atas Baitullah. Lalu saya melihat Rasulullah SAW duduk menghadap Baitul Maqdis untuk buang air dengan ditabiri batu bata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 145. Hadis nomor 111. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kamu kencing di air yang tidak mengalir, yang kemudian dipakai untuk mandi. Menurut riwayat lain, janganlah kamu kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian kamu pergunakan untuk mandi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 238. Hadis nomor 112, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah lewat di dekat dua kubur lalu bersabda, sesungguhnya dua orang di kubur ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa besar. Yang satu karena pernah menyebarkan fitnah atau adu domba, sedangkan yang lain pernah tidak bersembunyi ketika kencing, artinya tidak menggunakan tabir. Kata Ibnu Abbas, kemudian Rasulullah SAW meminta batang pohon yang basah, kemudian beliau memotongnya menjadi dua, lalu beliau menanam yang satu di kubur yang pertama dan yang satu lagi di kubur yang kedua. Kemudian beliau bersabda, mudah-mudahan batang pohon ini meringankan siksa keduanya selama belum kering. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 216. Hadis nomor 113, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang dari kamu memegang kemaluannya atau zakarnya ketika kencing dengan tangan kanannya, dan janganlah cebok atau mencucinya ketika berak atau buang air besar dengan tangan kanannya, serta janganlah bernapas di dalam wadah ketika minum. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 153. Hadis nomor 114, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam pagar atau tabir dengan diikuti oleh seorang anak yang paling kecil di antara kami yang membawakan wadah air. Kemudian ia meletakkan wadah air tersebut di sebelah pohon bidara. Lalu Rasulullah SAW buang air, kemudian keluar kepada kami setelah beristinja dengan air. Hadis nomor 115, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah bertemu Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, bila salah seorang dari kamu beristinja dengan batu, maka lakukanlah dengan hitungan ganjil. Dan bila berwudu, hiruplah air dengan hidung, kemudian hembuskanlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh
Al-Bukhari nomor hadis 161. Hadis nomor 116. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia pernah ditanya, "Apakah kamu telah diajari oleh nabimu tentang segala sesuatu termasuk cara buang air?" Kata Salman, "Iya, sungguh kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil, atau beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu yang kurang dari 3 buah, atau beristinja dengan kotoran atau dengan tulang." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.